Halo Sobat Film, ini adalah episode ke-9 dan 10 dari series Bidadari Bermata Bening. Selamat menonton, semoga dunia film bisa mengantar kamu menuju dunia mimpi. Siang itu Aina tiba di Bogor. Saat itu ia melihat ada seorang ibu yang bernama Rosidah kesakitan di dalam mobil, sehingga Aina membawanya ke rumah sakit. Ketika di rumah sakit, Aina meminta Ibu Rosidah menelpon keluarganya. Dan ia hanya memiliki satu anak, tapi ia tidak memperdulikan Ibu Rosidah. Aku masih banyak kerjaan loh. Ntar ya aku telepon lagi. Karena Aina belum tahu tujuannya di Bogor kemana, maka Ibu Rosidah meminta Aina untuk merawatnya dan ikut bersamanya sekaligus menjaga rumah. Bagaimana kalau kamu merawat ibu? Di pesantren, Gus Afif tetap mencari keberadaan Aina, hingga ia ditegur oleh kakaknya untuk segera melanjutkan kuliahnya daripada membuang-buang waktu. Tetapi Gus Afif tetap ingin mencari Aina dengan dukungan Pak Yai. Akibat anaknya tidak pernah pulang, Ibu Rosidah mengigau menyebut nama anaknya Anton berkali-kali hingga Aina khawatir. Aina memutuskan untuk menghampiri Anton ditemani Ibu Rosidah di klub yang sering dikunjunginya. Saya mau menemui Mas Anton. Ibu Rosidah dan Aina tiba di klub itu. Lalu ia melihat Anton yang baru keluar, tapi tiba-tiba ada orang yang menyerang Anton. Saat itu Aina menghentikan pisau yang akan ditusukkan pada Anton, sehingga tangan Aina berdarah karena menahan pisau itu. Setelah itu, Ibu Rosidah dan Anton membawa Aina ke rumah sakit untuk mengobati tangannya. Sesampainya di rumah, Ibu Rosidah mengatakan pada Aina jika ia ingin Anton berubah. Dan tanpa mereka sadari, Anton mendengar percakapan mereka. Malam itu, Anton merenungi semua perbuatannya. Lalu ia menunaikan sholat serta berdoa dan berterima kasih karena ia telah diberi kesempatan untuk hidup. Dan Ibu Rosidah sangat bahagia melihat Anton memiliki niat untuk berubah. Terima kasih ya Allah, Engkau sudah mengirim seorang penolong. Keesokan harinya, Ibu Rosidah mengatakan pada Aina jika ia akan mengabulkan keinginan Aina sebagai ucapan terima kasih. Gantian, ibu yang bantu kamu. Di pesantren, Gus Afif diberitahu oleh Pak Yai jika ia diterima kuliah di Turki karena Bahir yang mendaftarkannya. Hari itu Gus Afif meminta yang terbaik kepada Allah dan ia pasrah atas segalanya karena ia sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari Aina hingga ia memutuskan untuk melanjutkan kuliah di Turki. Aku serahkan semuanya padamu ya Allah. Siang itu Rohmatun menemui Aina di toko roti miliknya dan Rohmatun akan bekerja di toko Aina bersama Atika. Setelah mempertimbangkan dengan matang, hari itu Gus Afif berangkat ke Turki untuk melanjutkan kuliah S2-nya. 2 tahun berlalu, di tahun 2019, Aina membuka cabang ke-7 toko roti berkah miliknya yang ia persembahkan untuk ibunya yang sudah meninggal.
Aina wujudin mimpi ibu. Di pesantren, Bu Yai mendapat kiriman foto Aina yang sedang membuka cabang ke-7 toko rotinya. Dan yang mengirim foto itu adalah Rohmatun. Ibu Rosidah bertanya pada Anton, apakah ia tidak ingin menikahi Aina. Lalu Ibu Rosidah meminta Anton untuk mencoba bertanya pada Aina. Tong, kenapa sih kamu nggak coba dulu? Di toko roti milik Aina, ia akan menginterview seseorang yang melamar kerja, dan orang itu adalah Neneng. Tapi tiba-tiba Neneng pergi begitu saja setelah mengetahui jika Aina adalah pemilik toko roti itu. Saat itu Aina mengejar Neneng dan mengatakan jika ia telah melupakan masa lalu, dan Aina menerima Neneng bekerja di sana sebagai staf marketing. Aku nggak menaruh dendam sama kamu. Hari itu Pak D bebas dari penjara dan ia sudah berubah untuk menjadi lebih baik. Begitu juga dengan Bude, bahkan mereka tinggal di rumah peninggalan Ibu Aina yang sudah direnovasi oleh Aina. Setelah mengobrol dengan ibunya, akhirnya Anton melamar Aina. Tapi Aina menjawab jika ia masih berstatus istri orang. Dan itu membuat Anton serta Ibu Rosidah terkejut. Status saya masih bersuami. Keesokan harinya, Anton menemui Pak D dan Bude Aina supaya membantunya bertemu dengan Yoyo dan meminta Yoyo menceraikan Aina. Bersama Pak D dan Bude Aina, Anton menemui Yoyo. Bahkan mereka mengancam akan melaporkan Yoyo atas kejadian yang ia lakukan jika tidak menandatangani surat cerai itu dengan tanda tangan asli. Setelah selesai, Anton memberikan surat cerai kepada Aina. Lalu ia mengatakan akan melamar Aina. Kamu akan menjadi anak perempuan ibu setelah kamu menikah dengan Anton. Tapi saat itu Aina pergi begitu saja tanpa menjawab lamaran dari Anton. Saat itu Aina bimbang harus berbuat apa karena ia masih menunggu Gus Afif, dan Anton diam-diam mendengar ucapan Aina. Kenapa semuanya jadi seperti ini, Gus? Keesokan harinya Aina ditelepon oleh Bu Yai untuk datang ke pesantren karena besok lusa Gus Afif tiba dari Turki. Sekalian Afif kembali ke sini. Kuliahnya sudah selesai dari Turki. Hari itu Aina dan teman-temannya datang ke pesantren untuk menyambut Gus Afif. Tapi ketika Gus Afif tiba, Aina melihat Gus Afif bersama wanita lain. Dan ia berpikir jika itu adalah istri Gus Afif, sehingga Aina pergi begitu saja. Kedatangan Gus Afif bersama wanita itu membuat Aina sedih karena ia berharap pada Gus Afif, sehingga Aina meninggalkan pondok pesantren begitu melihat wanita yang ia kira itu istri Gus Afif. Malam hari, Aina baru tiba di rumah Ibu Rosidah bersama Atika. Saat itu, Aina langsung memasuki kamarnya dan membuat Ibu Rosidah bingung karena wajah Aina yang murung. Karena khawatir, Ibu Rosidah menemui Aina untuk memastikan kondisinya baik-baik saja. Saat itu, Aina menangis di dalam kamar dan menceritakan semua yang terjadi di hari itu. Keesokan harinya, setibanya Aina di toko roti miliknya, ada seseorang berinisial A mengirim bunga padanya.
Ibu Rosidah meminta Anton untuk menemui Pak D Aina tentang niatnya melamar Aina. Karena Ibu Rosidah tahu jika Aina sudah tidak mengharap Gus Afif setelah tahu Gus Afif pulang bersama wanita lain. Kamu temui Pak D dan budenya Aina di sana. Beberapa hari kemudian, Anton menemui Pak D untuk membicarakan sesuatu yang penting tentang Aina. Hari itu tiba-tiba Pak D menghubungi Aina dan meminta Aina pulang karena ada seseorang yang ingin melamarnya. Ada yang mau melamar kamu. Aina pulang ditemani oleh Atika dan Rohmatun. Saat tiba, Aina terkejut melihat rumahnya didekorasi menggunakan fotonya bersama ibunya. Selang beberapa waktu, Ibu Rosidah dan Anton tiba di rumah Pak D. Tapi Aina bingung karena terdapat buku dan kata-kata yang pernah ia berikan pada Gus Afif di samping dekorasi lamarannya. Kejadian yang tidak pernah diduga oleh Aina di hari itu, Gus Afif melamar Aina. Apakah kamu mau menerima lamaranku? Dan ternyata wanita yang datang bersama Gus Afif adalah kakak tiri Aina karena mereka tunggal bapak dengan ibu yang berbeda. Kami ingin sekali bertemu denganmu, Aina. Sebelum hari lamaran itu, ternyata Gus Afif bersama Pak Yai dan Bu Yai menemui Anton dan Ibu Rosidah di kediamannya. Lalu mereka menjelaskan jika Gus Afif ingin melamar Aina karena mereka sudah berjuang dari awal. Saya serius ingin menikahi Aina. Setelah semuanya jelas, Aina menerima lamaran Gus Afif di hari itu juga. Dengan menyebut nama Allah, aku terima lamaranmu. Pernikahan Aina dan Gus Afif digelar di masjid dengan nuansa putih. Dan Aina sah menjadi istri Gus Afif setelah melewati banyak sekali rintangan. Beberapa hari setelah menikah, Aina dan Gus Afif memutuskan untuk pergi ke Turki. Dan akhirnya mereka hidup bahagia. Terima kasih telah menonton series ini. Tetap support kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Semoga harimu menyenangkan. Selamat beristirahat, selamat tidur. Semoga mimpi indah.